Pemirsa, seekor buaya berukuran 4 meter menghebohkan warga Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Buaya tersebut pertama kali ditemukan oleh warga sesaat terjebak di persawahan milik warga. Pemilik sawah terkejut melihat buaya berukuran 4 meter ini terjebak. Tidak lama, warga pun berkerumun melihat buaya raksasa ini yang tengah kebingungan berjalan lambat di sawah. Ya, sambil terus menyiram sang buaya, warga bersama aparat kepolisian dan tim TNI mengusir buaya menuju ke saluran irigasi persawahan yang terhubung dengan Sungai Iwai Kondok. Buaya di arah persawahan milik warga Lorong Pruci Medan. Mohon petunjuk Medan. Warga Sukmajaya, Depok, Jawa Barat dihebohkan dengan binatang yang berkeliaran di perumahan warga. Dari rekaman CCTV, binatang yang mirip babi ini sempat dikejar namun tidak tertangkap. Video CCTV dari salah satu rumah warga Sukmajaya, Depok, Jawa Barat menghebohkan warga. Video binatang yang mirip babi ini berkeliaran pada dini hari dan melintas di Jalan Tarunanegara. Warga yang sedang ronda pun sempat mengejar binatang tersebut, namun tidak tertangkap. Cerita dan videonya pun viral karena binatang mirip babi ini dinilai tidak biasa berada di perumahan. Jam 1.45 apa jam 2? Jam 2-an lah. Kejadiannya itu hari Rabu pagi. Kamis, kita lihat. Ada CCTV kan dari Pak Ahmad, membuka di warga, tiba-tiba udah viral aja. Untuk memastikan keamanan warga dari binatang liar, jadwal ronda akan diperketat. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Artis Ashanty nyaris ditipu oleh oknum yang ingin membeli rumahnya senilai 35 miliar rupiah. Ashanty sadar ketika suaminya Anang Hermansyah mencium tingkah calon pembeli yang mencurigakan. Setelah mencari tahu latar belakang calon pembeli, Ashanty kaget karena ini bukan penipuan pertama yang dilakukan pelaku. Sebelumnya, Palang Merah Indonesia di Jember ditipu oleh sang pelaku dengan berpura-pura memberi sumbangan senilai 16 miliar rupiah untuk pembangunan klinik. Pasangan penipu yang berinisial SL dan RHN ini mengaku warga Jakarta dan memiliki perusahaan pertambangan di Papua dan Jember. Bahkan proses seremonial dilakukan di Pendopo Kabupaten Jember dan disaksikan langsung oleh Ketua PMI Provinsi Jawa Timur, Bupati Jember, dan Ketua PMI Jember. Namun karena tidak dirugikan dalam bentuk materi, kasus ini kemudian tidak dilaporkan ke kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan kita sudah bergabung dengan Zainal Marzuki, Ketua PMI Jember. Ya, selamat siang Pak Zainal. Selamat siang, Mbak. Pak Zainal, ini informasinya juga ikut kena tipu oleh pelaku yang dikenal sebagai Sultan Jember nih sebutannya. Seperti apa awal mulanya, Pak? Jadi awal mula kami dihubungi oleh kawan-kawan TNI Provinsi Jatim bahwa ada seseorang yang ingin datang ke PMI Jember untuk memberikan bantuan mendukung program PMI Jember. Lantas dari informasi itu, waktu yang telah ditentukan, orang tersebut datang. Dan saya selaku Ketua PMI mengumpulkan seluruh pengurus agar menerima tamu ini yang menurut kami punya niat baik atau. Baik, Pak, pada saat datang ke PMI Jember, apakah memang tidak ada gelagat mencurigakan dari pelaku pada saat itu? Ya, kami melihat tidak berpikir negatif ya. Jadi ada orang datang menyampaikan, nanya program PMI Jember, bahwa apa aja program yang akan dikerjakan mendatang. Saya sampaikan program yang akan disampaikan, kerjakan setelah kami membangun gedung unit donor darah dan klinik pertama PMI secara mandiri dan sudah operasional.
kami ada program mau bikin klinik lagi di Jalan Jawa di Markas. Dan juga ada program lain-lain untuk menunjang kinerja PMI di wilayah Kabupaten Jember. Termasuk pengadaan sarana transportasi untuk program safari klinik dan program ambulan roda 4 kali 4 dan truk 4 kali 4 untuk angkut relawan di dalam bencana. Baik, Pak Zainal, kapan pihak Anda akhirnya menyadari bahwa PMI Jember juga menjadi korban penipuan? Apakah memang setelah informasi viralnya artis Ashanty ini juga menjadi korban dari Sultan Jember ini, Pak Zainal? Ya, kami kan setelah itu kan ini belum pernah diterima ya Pak ya oleh PMI Jember? Pertama memang belum pernah diterima sampai sekarang. Dan nilai 16 miliar itu adalah nilai yang dia hitung sendiri, bukan permintaan PMI Kabupaten Jember. Hanya kami cerita program, terus dia nilai sendiri akan disumbang 16 miliar. Baik, sampai Pak, hari ini 1 rupiah pun belum ada yang. Ini kan pelakunya merupakan pelaku yang sama dengan penipu yang juga mendekati artis Ashanty dan juga Anang Hermansyah. Apakah sejauh ini pihak PMI Jember sudah ada komunikasi dengan artis Ashanty atau Pak Anang begitu? Saya selaku Ketua PMI belum ada komunikasi. Cuman kami kan melihat di media sosial, di TV, ada berita tentang Anang Ashanty, rumahnya mau dibeli dan dia dianggap penipu lah, tidak jadi membeli. Baik, jadi tidak apa-apa ya Pak ya, tidak dirugikan tetapi mungkin memang secara ini dibohongi begitu ya Pak oleh pelaku ya Pak? Jadi PMI Jember kan memang punya program, tanpa bantuan itu kita jalan. Sampai sekarang untuk safari klinik mobil sudah beli, untuk pengembangan PMI kecamatan sudah dilengkapi sekarang. Nah, kami memang tidak menunggu. Dari awal kami setelah dengan pengurus mendapat tamu itu, saya bilang udahlah. Kalau memang benar, ya kita terima. Kalau nggak benar, ya sudah. Baik, karena ini memang sifatnya donasi juga ya Pak. Baik, ya, betul. Baik, terima kasih Bapak Zainal Marzuki sudah bergabung bersama iNews siang hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Pemirsa, pemerintah sudah menetapkan batas tertinggi pemeriksaan rapid test sebesar Rp150.000. Namun sejumlah rumah sakit dan klinik masih menarik biaya rapid test hingga Rp600.000. Dan berikut penelusuran tim iNews di beberapa rumah sakit dan klinik di Jakarta. Untuk harganya kalau menggunakan surat itu 650. Kalau tanpa surat itu 550. Tanpa surat berapa? Tanpa surat 550. 550. Iya, kalau menggunakan surat 650. Surat yang itu ya, Mbak? Iya, menyatakan iya gitu. Bukannya udah turun ya? Kenapa? Kan udah turun ya? Harga aslinya tuh dari 750 Bapak, kita turun jadi 6,5. Di tengah masa pandemi COVID-19, hasil uji rapid test maupun swab test menjadi salah satu syarat wajib untuk melakukan perjalanan. Klinik kesehatan maupun rumah sakit beramai-ramai menyediakan layanan tersebut. Namun hal ini seolah menjadi peluang bisnis baru lantaran di setiap rumah sakit maupun klinik kesehatan memiliki harga bervariasi. Tak jarang masyarakat harus merogoh kocek dalam-dalam hingga Kementerian Kesehatan mengeluarkan aturan tarif tertinggi rapid test sebesar Rp150.000. Pak, mau nanya dulu Pak, rapid test bisa di sini Pak? Berapa Pak? 330. Syaratnya apa aja Pak? Fotokopi nggak? Fotokopi. Itu hasilnya berapa lama Pak? Oh, langsung jadi. Bisa rapid test di sini Pak. Berapa ya? 250. Oh, 250. Iya. Sudah sama surat. Bukannya udah turun ya? Bukannya udah turun ya? Di sini kita masih harga. Oh, untuk harganya kalau menggunakan surat itu 650. Kalau tanpa surat itu 550. Tanpa surat berapa? Tanpa surat 550. 550. Iya, kalau menggunakan surat 650. Surat yang itu ya, Mbak? Iya, menyatakan iya gitu. Bukannya udah turun ya? Kenapa? Kan udah turun ya? Harga aslinya tuh dari 750 Bapak, kita turun jadi 6,5. Berdasarkan hasil penelusuran tim liputan, sejumlah klinik maupun rumah sakit di ibu kota masih menerapkan tarif yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah.
Harga yang ditawarkan beragam, mulai dari Rp250.000 hingga Rp650.000 setiap kali uji sampel. Aturan pemerintah ramai-ramai dilanggar tanpa adanya sanksi yang diberikan. Di tengah susahnya mencari pundi-pundi rupiah, masyarakat kembali menjadi korban. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansyah Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, harga rapid test yang ditetapkan Menteri Kesehatan sebesar Rp150.000. Apakah sudah terjangkau oleh masyarakat? Kita sudah terhubung dengan Bapak Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI. Selamat siang, Pak Tulus. Ya, selamat siang, Mbak Sanis. Pak Tulus, ini kan ada indikasi bahwa rapid test ini menjadi peluang bisnis karena tarifnya juga tadi ternyata di lapangan masih ditemukan berbeda-beda. Seperti apa tanggapan YLKI? Ya, pertama sebenarnya kita sudah lama juga menyuarakan bahwa efektivitas rapid test untuk pengendalian COVID ini sangat diragukan, ya. Sehingga yang harus kita evaluasi sebenarnya perlukah rapid test itu menjadi prasyarat atau menjadi wajib bagi setiap orang akan yang melakukan perjalanan ataupun aktivitas lain. Sehingga yang kita minta adalah ini harus tegas pemerintah karena memang sudah banyak ahli-ahli kesehatan masyarakat yang meminta agar rapid test ini ditiadakan karena memang tidak efektif untuk pengendalian COVID itu sendiri, kecuali yang dilakukan adalah tes PCR, ya. Itu yang pertama. Sehingga kedua, ini adalah soal harga, ya. Memang yang ditetapkan pemerintah sebenarnya juga itu tidak mencerminkan adanya fairness yang ada baik bagi konsumen ataupun juga bagi operator. Karena harus diakui bahwa di satu sisi memang ini memberatkan konsumen, ya, karena makanya kita perlu apakah ini masih diperlukan rapid test atau tidak. Kalau saya mendorong agar tidak perlu lagi, sehingga perlu dikaji kembali untuk kemudian tidak perlu adanya rapid test karena tidak terbukti efektif untuk pengendalian COVID-19 ini. Baik, Pak Tulus, ini kan dari sisi efektivitas, Pak, bahwa artinya tidak berpengaruh apakah rapid test ini kemudian menjadi acuan mengurangi penyebaran COVID-19. Nah, tetapi kalau dari sisi peluang bisnis, ini kan tadi kita juga sempat memutarkan informasi bahwa masih banyak rumah sakit yang menetapkan tarif di atas ketetapan pemerintah. Apa yang membuat rumah sakit ini tetap menerapkan tarif yang mahal? Ya, karena memang pemerintah juga dalam menerapkan tarif itu hanya asal saja, ya, karena rumah sakit kan sudah mengimpor jauh hari sebelum pemerintah menetapkan harga itu, ya. Sementara ongkos dari impor itu kan ada yang memang di bawah 150, tapi banyak juga yang di atas 150 karena mereka mengimpor dari negara-negara yang berbeda-beda, ada yang dari China, Eropa atau Amerika. Nah, pemerintah tidak melihat negara itu impor itu dari mana, sehingga tidak bisa dipukul rata kalau memang sejak awal tidak didesain untuk harga yang sama, kecuali pemerintah menunjuk satu negara tertentu untuk tempat impor. Ya, kan tidak mungkin mereka rumah sakit menjual harga di bawah biaya pokok kecuali pemerintah menggratiskan rapid test itu sendiri. Kalau pemerintah ini sebagai pengendalian COVID, harusnya rapid test itu gratis, sehingga rumah sakit itu diberikan subsidi untuk kemudian masyarakat tidak perlu membayar, ya. Baik, faktanya Mas Tulus Abadi bahwa rapid test ini tidak hanya digelar di rumah sakit saja, tetapi juga bisa dilakukan secara mandiri, bahkan alat rapid test ini dijual juga di toko-toko online. Bagaimana Anda melihat ini? Nah, itulah yang kita sorot, ya. Selain harga juga jangan sampai rapid test ini selain menjadi dugaan komersialisasi, itu juga akhirnya menjadi instrumen yang abal-abal, ya, karena semakin murah kita semakin meragukan efektivitasnya itu, ya. Jangan sampai mereka melakukan rapid test tapi hanya formalitas, hanya akan mendapatkan surat saja tapi kualitasnya sangat diragukan. Makanya sejak awal yang kita minta kepada pemerintah adalah selain mengatur harga, juga mengatur keandalan atau kualitas dari rapid test itu sendiri. Jangan sampai kita sudah melakukan misalnya 150.000 tapi hasilnya sangat diragukan karena keandalannya kita tidak tahu seperti apa standarisasinya. Jangan sampai kita membayar sesuatu yang tidak ada gunanya. Baik, ini kan banyak beredar di masyarakat, baik itu kita bagaimana membedakan ini adalah produk asli, kemudian apa standarnya, dan juga seperti apa keamanan jika memang menggunakan alat ini sendiri, Pak? Karena pemerintah sendiri juga tidak menetapkan standar seperti apa, ya, karena tidak ada SNI atau apapun, sehingga yang ada adalah pihak swasta, apakah rumah sakit atau pihak lainnya mengimpor dari negara yang ada tanpa melihat keandalan ataupun kualitas, karena memang pemerintah juga tidak menetapkan. Misalnya di Cina, ya, kita akan impor. Di Cina akan menanyakan harga
yang kamu mampu berapa, ya biaya yang ada kamu berapa. Nah, dari kemampuan biaya kita untuk impor itu, Cina bisa membuatkan berbagai model dari rapid test itu sendiri tanpa melihat adanya bagaimana kualitas dari rapid test itu sendiri. Baik. Saya kira itu ya. Baik, Mas Tulus, satu pertanyaan lagi. Anda melihat apakah ada efektivitas dari penerapan rapid test ini, dan sejauh ini apakah ada keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada YLKI terkait penyelenggaraan rapid test baik secara massal ataupun mandiri? Soal harga ya, harganya yang karena akhirnya kan konsumen kan membayar double ya, selain rapid test juga biaya transportasi misalnya. Kedua, soal efektivitas itu sendiri dari sisi pengendalian COVID. Dan ketiga, keandalan, karena tidak ada standarisasi kualitas dari rapid test yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, apakah dari negara tertentu itu memenuhi syarat atau tidak. Sehingga kan kayak kasus di Cina itu banyak dikembalikan oleh negara-negara yang mengimpor dari Cina, misalnya dari Spanyol, dari negara Eropa lain yang kemudian dibalikin ke Cina karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah Spanyol. Tapi pemerintah Indonesia tidak menetapkan standarisasinya seperti apa, sehingga yang masuk adalah rapid test yang tidak ada standarisasi dari pemerintah Indonesia, sehingga kita sangat meragukan kualitasnya seperti apa. Baik, terima kasih Pak Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI sudah bergabung bersama iNews siang hari ini. Selamat kembali menjalankan aktivitas Anda. Pemirsa, pandemi virus corona yang mewabah di Indonesia tidak hanya menimbulkan korban, tetapi juga telah merenggut keceriaan anak-anak. Ruang gerak mereka menjadi terbatas, seperti Alfil Ras bermain dan belajar. Menyikapi hal ini, MNC Peduli hadir memberikan keceriaan bagi mereka yang saat ini tengah menghadapi masa sulit melawan virus corona. Keseruan nonton bareng serial animasi Kiko seakan melupakan penat yang tengah melanda anak-anak jalanan di Yayasan Sekolah Master Kota Depok ini. Aksi-aksi yang diperagakan Kiko dalam film membuat anak-anak ini terlena mengikuti alur cerita. Keceriaan pun nampak di wajah anak-anak usai nonton bareng yang digelar MNC Peduli ini. Anak-anak pun merasa senang bisa kembali berkumpul bersama. Sebab sejak corona mewabah, kegiatan anak-anak ini dibatasi agar tidak terpapar virus. Kegembiraan semakin lengkap ketika tim MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia memberikan paket makan siang. Ratusan nasi kotak yang dibeli dari pelaku UMKM ini akan memberikan nutrisi yang cukup bagi anak-anak sehingga dapat meningkatkan imunitas tubuh mereka. Tentunya di masa pandemi ini banyak anak merasa jenuh ya, karena masih bersekolah dari rumah, jadi tidak ada aktivitas tatap muka ataupun bersama teman-teman mereka. Jadi kami ingin mengundang anak-anak ini untuk bisa merasakan antusiasme juga, bahwa mereka juga masih ada teman-teman yang bisa mereka sama-sama gitu beraktivitas. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim MNC Peduli ini. Ya, harapannya ini adalah sebuah gerakan sosial yang bersifat kolektif yang nantinya akan menjadi sebuah contoh dan model buat perusahaan-perusahaan lain agar bisa melakukan hal yang sama. Melalui program Kami Bisa Kami Peduli, MNC Peduli mengajak pemirsa di rumah menyalurkan donasinya untuk membantu pelaku UMKM dan masyarakat yang terimbas pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Saka, bayi asal Pamekasan, Jawa Timur tertidur hampir 1 tahun. Apa yang terjadi pada bayi Saka? Kami akan informasikan selengkapnya usai jeda. Tetaplah di iNews siang.